Salam sejahtera saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Kita bersyukur karena kekuatan rohnya yang kudus yang terus mendampingi perjalanan kehidupan kita, termasuk hari ini di mana kita kembali memenuhi panggilan Tuhan, mewujudkan ibadah. Merupakan kekuatan kita semua untuk melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Terlebih ibadah kita hari ini adalah landasan kita untuk melakukan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu adalah tanggal 21 April. Ini ada sebuah momentum yang senantiasa diperingati oleh bangsa Indonesia, terutama kaum wanita, sebagai bagian dari rasa memiliki bangsa dan rasa menghargai sosok pahlawan. Maka wanita-wanita GKJW Jemaat Tawang akan mempersembahkan pujian berikut ini. Habis gelap terbitlah terang adalah semboyan slogan yang muncul setelah adanya sosok Kartini yang tadi baru saja kita dengarkan pujian atau nyanyian para ibu-ibu. Dan boleh dikatakan bahwa habis gelap terbitlah terang merupakan semboyan yang memiliki daya dobrak yang bernilai tinggi. Sebab dengan demikian muncullah gerakan emansipasi yang mungkin akan lebih baik kalau emansipasi itu sebagai sebuah gerakan untuk mempertontonkan hasil
daya dobrak R.A. Kartini. Jadi gerakan emansipasi tidak lagi gerakan sebuah tindakan yang memperjuangkan, tetapi lebih dimaknai gerakan untuk mempertontonkan persamaan derajat yang sudah dimiliki oleh kaum wanita Indonesia. Kita tahu semua bahwa habis gelap terbitlah terang, sebuah slogan yang bermaknakan gerakan untuk meruntuhkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dirasa pada waktu itu, sehingga dengan demikian maka menyetarakan kedudukan kewanitaan para wanita, melenyapkan konsep pingitan dan beragam halangan adat atau sosial kultur pada waktu itu. Sehingga dengan demikian harapan Raden Ajeng Kartini diperuntukkan dengan runtuhnya tembok itu, maka kemajuan kaumnya itu memiliki kesetaraan dengan para laki-laki. Harapannya pemikiran dari Raden Ajeng Kartini memiliki dan mengangkat kepedulian dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan hal itu terus dilestarikan supaya jangan sampai punah. Dan kita harus mengakui pemikiran Raden Ajeng Kartini pada waktu itu adalah pemikiran yang sudah melampaui di zamannya. Nah, saudara yang mengasihi dan senantiasa dikasihi oleh Tuhan, hari ini khotbah bertemakan hidup dalam mata iman terbuka, yang didasarkan dari bacaan Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Seperti habis gelap terbitlah terang, demikian sebuah situasi yang dialami konon pada waktu itu setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi tidak serta-merta yang namanya terang itu bisa tumbuh berkembang dengan baik dengan tenggelamnya peristiwa kegelapan. Kebangkitan Kristus tidak serta-merta menjadi rasa syukur dari para murid Yesus, walaupun sudah diungkapkan jauh-jauh sebelumnya bahwa kebangkitan itu akan ada setelah kematian. Bacaan hari ini juga kembali mengingatkan kepada kita semua bagaimana dua murid Yesus yang dalam perjalanannya menuju ke Emmaus. Dalam perjalanannya mereka sedang membicarakan kejadian atau peristiwa atau isu yang sangat aktual pada waktu itu tentang kebangkitan Kristus. Pembicaraan mereka ternyata masih mencerminkan kekalutan pikiran hatinya, sebab mereka masih ada keraguan-raguan, kegamangan tentang isu yang aktual tentang kebangkitan Kristus itu. Dalam perjalanannya mereka berdua, yang dalam hatinya boleh kita ungkapkan atau saya mau mengatakan hati yang masih tertutup karena masih ada kekalutan dan kebimbangan dalam hatinya, hadirlah sosok Yesus begitu. Kehadiran sosok Yesus tidak dikenali oleh mereka berdua, sebab mereka masih tertutup mata imannya untuk melihat Allahnya sendiri, melihat Allahnya yang sudah bangkit, melihat Allahnya yang memiliki kekuasaan,
melihat Allahnya yang disayanginya. Tidak bisa melihat. Nah, dalam perjalanan itu juga diungkapkan kepada mereka bahwa mereka harus memiliki keyakinan yang luar biasa, kekuatan untuk tidak menutup mata imannya. Kepercayaan itu harus tumbuh kembali bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang nyata. Tetapi sekali lagi tidak mudah untuk membuka mata iman mereka. Barulah kemudian mereka sadar ketika sampai pada tempatnya, dan ketika Yesus mau melanjutkan, seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya, diminta kemudian untuk bersama-sama dengan mereka. Tercenganglah mereka. Ternyata orang yang mengikutinya adalah Dia yang bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui bacaan dan cerita yang terkandung dalam bacaan ini, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita petik sebagai bekal mental kehidupan kita. Yang pertama, Allah tidak ingin anak-anaknya yang sudah dipilihnya itu untuk senantiasa bimbang akan karya agungnya. Allah tidak menginginkan orang-orang yang akan dipakai untuk menyaksikan karya agungnya itu cenderung memiliki kesalahan terhadap karya Allah yang nyata itu. Itulah sebabnya maka Allah hadir kepada 2 murid yang lagi bimbang itu dengan berharap mereka kembali memiliki sebuah keyakinan dan tidak akan lagi bimbang lagi. Artinya Allah yang menjemput bola terlebih dahulu. Yang kedua, ada kekuatan yang dimiliki oleh kedua murid Tuhan Yesus itu. Dan kekuatan itu tidak bisa dilihat begitu saja oleh mata manusia. Sebab kekuatan itu adalah kekuatan Roh Kudus yang menyikap hati dan mata sehingga mereka kemudian bisa melihat Yesus. Ada kekuatan yang tidak bisa dilihat dan diraba oleh raga manusia. Dan kekuatan itu adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri seseorang, dan adalah kekuatan Roh Kudus yang menjadi sumbernya. Dan kemudian baru dia bisa melihat bahwa yang menemani, yang menjelaskan adalah Kristus sendiri. Dan peristiwa yang ketiga adalah mata iman mereka yang sudah terbuka itu, yang kemudian para murid setelah mengenal bahwa itu adalah Yesus kemudian berlari menuju ke teman-teman yang lainnya. Mata iman yang dimiliki yang terbuka itu bukanlah mata iman yang statis, tetapi mata iman yang dinamis. Sebab itu yang akan dipakai untuk mentransformasikan mata iman yang lainnya sebagai bagian dari karya kesaksiannya terhadap Kristus. Nah, dari 3 hal ini, kita yang adalah murid Yesus yang mungkin pada saat-saat tertentu kita bimbang kalut begitu, seolah-olah tidak ada kekuatan lagi untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah banyak orang begitu. Maka ketika Allah datang kepada saudara-saudara, terbukalah hati saudara-saudara untuk kemudian bersama-sama dengan Kristus berjalan begitu. Dan di saat itulah kemudian ada kekuatan Roh yang Kudus itu untuk membuka mata hati saudara, mata iman saudara untuk terbuka. Dan barulah kemudian saudara sadar bahwa saudara adalah bagian dari karya Allah
Dia harus bekerja bersama-sama dengan Allah, menyampaikan kebangkitan itu kepada banyak orang. Menjadikan orang lain memiliki kebangkitan hidupnya dan terus kemudian tumbuh menjadi manusia yang kokoh. Dan menjadikan mereka juga memiliki mata iman untuk terbuka yang dinamis dan mentransformasikan kepada banyak orang supaya mengenal Kristus. Maka saudara dan saya adalah transformator yang hebat. Pertanyaan yang terakhir untuk kita semua kemudian adalah, masihkah kita harus terbelenggu? Masihkah kita harus dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan duniawi untuk kembali memiliki kekalutan iman, untuk kembali tertutup mata iman kita? Pastilah tidak. Sebab Allah mengasihi kita. Dan jika saudara dan saya mengasihi Allah, biarkanlah Allah yang bertindak untuk merobohkan kekalutan dalam mata iman kita, membuka dan ditopang oleh kekuatan Roh Kudus, kemudian kita berkarya menjadi transformator yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama kembali menghayati persembahan pujian dari ibu-ibu GKJW Jemaat Tawang. Disilahkan. Layak disembah.